Baik, adapun materi pembahasan tentang belajar online melalui jaringan internet dan komputer. Yang pertama yaitu ada pengertian belajar online. Terus yang kedua, pengertian jaringan internet. Yang ketiga, pengertian komputer. Dan yang keempat, yang terakhir adalah cara belajar online melalui jaringan internet dan komputer. Nah, adapun latar belakang dari makalah atau materi yang kami buat yaitu belajar online yang juga dikenal dengan nama e-learning atau electronic learning merupakan dari pengajaran yang disampaikan hasil secara elektronik menggunakan media berbasis komputer. Kemudian materinya biasanya diakses melalui sebuah jaringan dan seringkali e-learning ini digabungkan dengan pengajaran tatap muka yang langsung dan disebut dengan pengajaran campuran atau pengajaran hybrid. Nah, penggunaan pembelajaran secara online pada pendidikan semakin meningkat. Nah, siswa tidak leluasa untuk mengakses textbook, akan tetapi penempatan materi pendidikan jauh di luar dinding bangunan sekolah. Nah, kita dan siswa dapat mengambil informasi dalam berbagai hal, jauh dan yang secara spesifik tidak dapat dicapai perpustakaan di seluruh dunia. Salah satunya sumber selain mimpi dari semua, tetapi yang paling kaya siap tersedia kepada setiap orang yang ingin mengaksesnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya pengertian belajar online akan disampaikan oleh rekan saya, Niwayan Winnie Widarini. Kepada Niwayan Winnie Widarini, saya persilakan. Pengertian belajar online secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online juga dikenal dengan istilah pembelajaran elektronik, e-learning, online learning, internet enabled, virtual learning, atau web-based learning. E-learning tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga membimbing peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang spesifik. Materinya biasanya diakses melalui sebuah jaringan. Seringkali e-learning digabungkan dengan pengajaran tatap muka yang langsung atau disebut dengan pengajaran campuran atau pengajaran hybrid. Belajar online yang juga dikenal dengan nama e-learning atau electronic learning merupakan dari pengajaran yang disampaikan secara elektronik menggunakan media berbasis komputer. Materinya biasanya diakses melalui sebuah jaringan. Seringkali e-learning digabungkan dengan pengajaran tatap muka yang langsung disebut dengan pengajaran campuran atau pengajaran hybrid. Pengertian dunia internet itu sendiri adalah sebuah jaringan komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya secara global atau internasional, baik melalui kabel radio, satelit, dan lain-lainnya. Pada era sekarang, kita sudah bisa berhubungan langsung dengan orang-orang di luar tempat tinggal kita. Kita bisa berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Media telepon genggam dapat membantu kita untuk berhubungan dengan seluruh orang di dunia. Tidak puas hanya dengan mendengarkan suara dari telepon genggam, kini kita juga dapat menikmati video call dengan langsung bertatap muka dengan lawan bicara melalui telepon genggam atau gadget. Setelah berkomunikasi melalui video call, kita telah hadir sosial media yang berfungsi mengetahui status-status orang di seluruh dunia secara real time. Bahkan yang ada di perusahaan-perusahaan, inilah yang disebut dengan internet. Dunia di mana orang-orang dapat berkomunikasi secara real time tanpa mengenal jarak. Implementasi dunia internet telah banyak diterapkan di seluruh dunia. Ada konsep e-learning atau konsep pembelajaran jarak jauh, di mana guru atau dosen dapat dan murid atau mahasiswa bisa melakukan kegiatan di luar sekolah atau di kampus. Singkatnya, dunia internet adalah dunia di mana semua orang dapat
mempermudah semua kegiatan secara rutin, dan dengan memanfaatkan konsep teknologinya. Pengertian jaringan internet. Pengertian jaringan internet secara sederhana adalah gabungan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia dan merupakan rangkaian komputer di seluruh dunia dan merupakan rangkaian komputer terbesar di dunia. Ukurannya akan masih terus berkembang. Sebuah sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti remote, login, transfer file, surat elektronik, World Wide Web, dan newsgroup adalah pengertian jaringan internet sebagai sebuah sistem. Dengan meroketnya permintaan untuk konektivitas jaringan internet telah menjadi jalan raya komunikasi bagi jutaan pengguna. Pengguna internet awalnya hanya terbatas pada lembaga militer dan akademis, tapi sekarang ini hampir seluruh lapisan telah menggunakan jaringan internet di hampir semua bidang pekerjaan. Fasilitas-fasilitas dalam internet banyak sekali kita temukan selain membantu dalam pencarian berbagai informasi melalui search engine atau mesin pencari, juga dapat mengirim surat atau email, chatting, ngobrol di internet, mailing list, newsgroup, telnet booker, FTP atau file transfer protocol, hingga belanja di internet lewat e-commerce atau e-business. Jenis-jenis pelayanan di internet antara lain email atau electronic mail, digunakan untuk berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan orang lain melalui surat elektronik. Kita akan mengirim atau menerima email dari seluruh penjuru dunia. Kelompok diskusi atau mailing list yaitu fasilitas untuk berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan fasilitas email. Yang kedua yaitu FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk pengambilan data atau arsip dan file secara elektronik. Di internet telah tersedia fasilitas file atau data atau dokumen yang siap untuk diakses secara gratis. Chatting adalah salah satu fasilitas untuk berkomunikasi antar sesama pemakai internet yang sedang aktif atau online. Newsgroup adalah fasilitas untuk berkomunikasi jarak jauh. Kita dapat memberikan pendapat dan tanggapan melalui internet. World Wide Web atau WWW disingkat menjadi web merupakan fasilitas yang berisi database terdistribusi. Kita dapat mengakses informasi-informasi melalui situs web berupa teks, gambar, suara, film, maupun multimedia. Chat group merupakan forum pemakai internet dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan pemakai lain. E-commerce atau electronic commerce, suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas website yang menyediakan layanan get and deliver. Adapun sejarah jaringan internet. Jaringan internet berawal pada tahun 1969 dan kebutuhan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ketika itu, merasa negaranya tidak aman karena perang dingin dengan Uni Soviet. Mereka menginginkan satu jaringan komputer militer strategis di mana jaringan komputer utama yang digunakan untuk tujuan penelitian dapat terhubung satu sama lain, meskipun sebagian dari komputer ini dapat dibom oleh musuh. Jaringan internet pertama dinamakan ARPANET. Ini menghubungkan 4 lokasi yaitu Stanford University, UCLA, UC Santa Barbara, dan University of Utah, di mana keempat lokasi ini diatur secara tidak berpusat atau desentralisasi, yaitu tanpa ada penempatan utama yang mengontrol penempatan lain. Jaringan internet ini kemudian berkembang dan menghubungkan beberapa perguruan tinggi. Istilah-istilah dalam internet. Adapun internet, sejumlah besar network yang membentuk jaringan interkoneksi atau interconnected network yang terhubung melalui protokol TCP atau IP. LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang saling berkomunikasi dalam area tertentu. Yang selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang saling berkomunikasi antar benua melewati batasan geografi negara. Lalu selanjutnya ada MAN,
Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer dengan jangkauan geografis antara 10 km sampai dengan 50. Istilah-istilah dalam internet selanjutnya ada ISP, Internet Service Provider, yaitu suatu organisasi atau perusahaan yang melayani jasa internet. Selanjutnya ada browser, software untuk menjelajahi internet seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, dan Mozilla. Yang selanjutnya ada chatting, berbincang-bincang atau ngobrol lewat internet. Selanjutnya ada download, istilah untuk kegiatan menyalin data atau biasanya berupa file dari sebuah komputer yang terhubung dalam sebuah network ke komputer lokal. Proses download melibatkan dari upload. Baik, selanjutnya ada modem. Modulasi demodulator, yaitu alat untuk menghubungkan dan mentransmisikan data dari komputer ke komputer lain melalui internet. Ya, selanjutnya ada HTTP. Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang berfungsi untuk mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana server dan klien berinteraksi dalam mengirim dan menerima dokumen yang digunakan dalam World Wide Web. Selanjutnya ada manfaat internet. Perdagangan secara elektronik atau electronic commerce atau perdagangan secara elektronik ialah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berbeda pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perbaikan. Selanjutnya ada internet banking atau electronic banking, cyber banking, virtual banking, home banking, dan online banking. Internet banking adalah aktivitas perbankan yang dilakukan dari rumah. Belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh sudah lama dilakukan jauh sebelum internet ada. Beberapa universitas di luar negeri mempunyai program belajar jarak jauh. Di Indonesia juga terdapat universitas yang mempunyai program belajar jarak jauh. Selanjutnya ada pengertian komputer. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMA. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pelajaran, latihan, ataupun kedua-duanya. Selanjutnya ada modus. Ini dikenal dengan Computer Aided Instruction atau CAA. CAA mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi bukanlah penyampaian utama materi pelajaran. Selanjutnya, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama, ada merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua, ada mengevaluasi siswa atau tes. Yang ketiga, menggunakan data sebagai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Yang kelima, membuat catatan perkembangan pembelajaran atau kelompok atau perseorangan. Format penyajian pesan dan informasi dalam CAA terdiri atas tutorial terprogram, tutorial intelijen, drill and practice, dan serta simulasi. Tutorial terprogram adalah seperangkat tayangan baik statis maupun dinamis yang telah lebih dahulu diprogramkan. Selanjutnya, tutorial intelijen berbeda dari tutorial terprogram karena jawaban komputer terhadap pertanyaan siswa dihasilkan oleh inteligensi artifisial
bukan jawaban-jawaban yang terprogram yang terlebih dahulu disiapkan oleh perancang pelajaran. Yang selanjutnya ada drill and practice, digunakan dengan asumsi bahwa suatu konsep atau kaidah atau prosedur telah diajarkan kepada siswa. Selanjutnya ada simulasi. Pada komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan terprogram. Dengan simulasi, lingkungan pekerjaan yang kompleks dapat ditata hingga menyerupai dunia nyata. Cara belajar online melalui jaringan internet dan komputer. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Siswa dan guru dapat meningkatkan pembelajaran di kelas dengan mengakses informasi dari berbagai sumber di internet melalui website atau penyedia layanan pendidikan lainnya, yaitu e-learning dan perpustakaan online. Karakteristik e-learning: memanfaatkan jasa teknologi elektronik, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen, mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemudian belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Manfaat e-learning ada 3. Yang pertama, fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Yang kedua, belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Yang ketiga yaitu efisien biaya. E-learning memberikan efisien biaya bagi administrasi penyelenggara, efisien penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisien biaya bagi pembelajaran adalah biaya transportasi dan akomodasi. Kelebihan e-learning. Yang pertama, kelebihan e-learning adalah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Dalam bukunya Sujana tahun 2005 halaman 253. Nah, di samping itu ada juga menurut El Chocro dalam bukunya tahun 2009 halaman 187. Yang pertama, lebih mudah diserap. Artinya, menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, animasi, suara, dan video. Yang kedua, jauh lebih efektif dalam biaya. Artinya, tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja, kapan saja, murah untuk diperbanyak. Yang ketiga, jauh lebih ringkas. Artinya di sini adalah tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, tersedia dalam kurun waktu 24 jam atau 1 hari sampai 7 hari atau 1 minggu. Artinya, penguasaan materi di sini tergantung pada semangat dan daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji, dan juga dengan e-test. Selain kelebihan tadi, e-learning juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu kurangnya interaksi antara pelajar, pengajar, atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersil. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatih daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT atau Information, Communication, dan Teknologi.
Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Atau mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. Yang keenam, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Yang ketujuh, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Yang kedelapan, akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik tersebut. Yang kesembilan, peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, mengakses gambar, dan video karena peralatannya tidak memadai. Selain yang pertama tadi ada e-learning, nah sekarang yang kedua ada perpustakaan online. Perpustakaan online di sini merupakan perpustakaan yang lebih ideal dan lebih menarik di samping karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan sumber ilmu, yakni perpustakaan yang memadai, juga perpustakaan yang dapat diakses oleh banyak orang dan dapat diakses di mana saja. Perpustakaan online sebenarnya memiliki konsep dasar seperti perpustakaan biasa. Namun, sistem yang digunakan teknologi lebih baik dan sumber-sumber yang tersedia pun sangat bergantung dari para kontribusi yang ada. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan adapun kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama, yaitu pengertian belajar online secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Nah, belajar online dikenal juga dengan istilah belajar elektronik, e-learning, online learning, internet enabled learning, virtual learning, atau web based learning. Nah, terus yang kedua, pengertian jaringan internet secara sederhana adalah gabungan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia dan merupakan rangkaian komputer di seluruh dunia dan merupakan rangkaian komputer terbesar di dunia. Ukurannya akan masih terus berkembang. Terus yang ketiga, saat ini internet memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dengan media termasuk cetakan, video, dan rekaman suara serta musik. Maka internet menjadi sebuah perpustakaan yang tidak terbatas. Nah, siswa dan guru dapat meningkatkan pembelajaran di kelas dengan mengakses informasi dari berbagai sumber di internet melalui website atau penyedia layanan pendidikan lainnya, yaitu e-learning dan perpustakaan online. Adapun kutipan kata yang saya dapatkan dari materi ini, yaitu teknologi takkan bisa menggantikan guru yang hebat. Namun, di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.